Terletak sejauh 25 km dari pusat kota Reog Ponorogo, Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel ini salah satu bagian dari wisata alam Telaga Ngebel Ponorogo yang berada di lereng Gunung Wilis. Kondisi geografis Desa Gondowido dengan tingkat curah hujan 2000 mm dengan ketinggian dari permukaan laut 850 meter dan temperatur 26 hingga 28 derajat Celcius. Berdasarkan data monografi desa tahun 2021, total penduduk Desa Gondowido di Kecamatan Ngebel ini mencapai 2.260 jiwa, yang terdiri dari 1.141 laki-laki dan 1.119 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 898 kakak. Desa Gondowido terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Briket, dan Dusun Batik. Dari masing-masing dukuh tersebut juga ada lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk membantu pemerintah desa, yaitu Rukun Tetangga, RT, dan Rukun Warga, RW. Adapun total Rukun Tetangga, RT di Desa Gondowido ada 40, sedangkan Rukun Warga, RW di Desa Gondowido ada 18 RW. Desa Gondowido memiliki luas wilayah 882,64 hektar yang terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain tanah sawah basah 15 hektar, tanah kering 473,92 hektar, dan tanah perkebunan 255,22 hektar, tanah fasilitas umum 14,59 hektar, dan tanah hutan 123,90 hektar. Secara administratif, Desa Gondowido terletak di wilayah Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, dengan batas-batas wilayah. Di sebelah utara, berbatasan dengan Desa Pupus dan Ngebel, Kecamatan Ngebel. Di sebelah barat, berbatasan dengan Desa Wagirlor, Kecamatan Ngebel. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Talun, Kecamatan Ngebel. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Ponorogo. Desa Gondowido terletak sejauh 137 km dari Provinsi Jawa Timur, dari pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sejauh 25 km, dari kantor Kecamatan Ngebel sejauh 5 km. Seluruh komponen desa, baik dari aparatur pemerintahan desa, dengan lembaga-lembaga desa serta masyarakat bekerja sama untuk mewujudkan Desa Gondowido yang siap dengan persaingan ekonomi global. Desa Gondowido kaya dengan potensi, antara lain potensi alam pengembangan wisata Ngambang Tirto Kencono yang terletak di hutan pinus lereng Gunung Wilis. Potensi wisata kuliner yang menyatu dengan objek wisata alam Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel, Ponorogo yang menyajikan ragam kuliner. Homestay juga perhotelan yang telah terbina dengan baik, pertanian buah-buahan, antara lain perkebunan durian, alpukat, manggis, kopi, pembuatan gula aren, dan lain sebagainya yang telah menjadi produk unggulan desa. Selain itu, di Desa Gondowido di bidang peternakan juga sangat berkembang baik, seperti peternakan kambing etawa, peternakan ayam joper, peternakan kelinci, yang saat ini sudah menjadi program prioritas pemerintah Desa Gondowido untuk program pemberdayaan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa, BUMDes. Desa ini selain banyak potensi-potensi yang ada, masyarakatnya juga terlihat guyup dan rukun. Dengan kegotong royongan semua pihak, Desa Gondowido dinobatkan sebagai pemerintah desa terbaik anti korupsi di tahun 2022. Tidak hanya itu saja, di tahun 2022 Desa Gondowido meraih juara 3 Kampung KB terbaik tingkat kabupaten.
Selain prestasi, Desa Gondowido di pemerintahannya juga memprioritaskan program-programnya seperti pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur antar desa dan antar dukuh, penyaluran program-program daerah maupun pusat. Selain itu, di pemerintahan Desa Gondowido juga sangat peduli dengan anak-anak penerus bangsa, baik pemerintahan juga secara pribadi kepada Desa Gondowido, Baskoro Widya Mandala Esos, untuk memberikan bantuan dan santunan bagi anak-anak didik di wilayahnya. Sekilas sejarah Desa Gondowido pada zaman dahulu, Desa Gondowido dan Desa Talun adalah satu wilayah, yaitu wilayah Gondowido yang dipimpin oleh Sodikromo. Mengingat kepala desanya punya adik, sehingga wilayah Desa Talun dibagi menjadi 2 bagian, dengan alasan untuk mempermudah pengaturan pemerintah desa, dan mulai saat itu juga, Gondowido dan Talun sah menjadi 2 desa, dan melaksanakan pengaturan pemerintahan sendiri-sendiri. Adapun asal-usul Desa Gondowido, sebelum Desa Gondowido resmi, desa ini bernama Desa Ndawo. Mengapa disebut demikian? Konon, menurut cerita para sesepuh desa pada waktu itu, ada keajaiban, yaitu muncul kuda tiban yang berbulu kecoklatan, Ndawo. Namun, keberadaan kuda beserta kandangnya itu hanya berlangsung selama 35 hari, 8 dino. Setelah itu, kuda dan kandangnya hilang. Entah kenapa, tak ada orang yang tahu. Sejak kejadian itu, desa tersebut dinamakan Desa Ndawo. Desa Ndawo semakin lama berkembang, penduduknya semakin bertambah, dan wilayahnya pun semakin luas. Gondowido, Gondo niku sanjane mbah buyut kula Ambu. Lah Wido niku mboten enak, mboten iso Wido rak gesah. Dadi niku awis riyen kangge karmane klangenane mbahku, mbah buyut. Ponso semuto niku riyen kintene mawon mboten. Pemerintahan Desa Gondowido mengalami beberapa masa kepemimpinan. Pejabat bekal, demang atau kepala desa di desa ini dipimpin 1. Sodikoro 2. Pasiun pada tahun 1948 3. Joyo Astro pada tahun 1984 hingga 1982 4. Supriyadi pada tahun 1982 hingga 2002 5. Arif Fudiono Esos pada tahun 2002 hingga 2012 6. Purwanto pada tahun 2012 hingga 2017 dan yang ketujuh Baskoro Widya Mandala Esos pada tahun 2018 sampai sekarang ini. Masa kepemimpinan Kepala Desa Gondowido Baskoro Widya Mandala Esos saat ini terlihat tetap erat melestarikan kearifan lokal desa, seperti bersih desa dan juga komitmen untuk melestarikan potensi yang ada, yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat desa untuk mengirim doa kepada para leluhur yang dilestarikan sampai sekarang ini. Iklim Desa Gondowido sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Ponorogo, yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola dan kinerja warga masyarakat Desa Gondowido, yang mayoritas masyarakatnya adalah dari petani, pekebun, peternak, dan pengusaha. Pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus generasi penerus bangsa yang berwawasan luas. Selain pendidikan anak seperti PAUD, SD, SMP, dan pendidikan agama, Desa Gondowido juga tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat desanya. Itu terlihat melalui pelayanan yang ramah, juga di Desa Gondowido mempunyai pelayanan yang cepat, dan juga mempunyai media center desa untuk informasi dan publikasi desa. Selain kantor desa yang nyaman, sektor kesehatan pun juga terjaga melalui pelayanan Polindes Desa Gondowido.
Keberhasilan Baskoro Widya Mandala Esos selaku Kepala Desa Gondowido tentunya tak lepas dari dukungan lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPMD, perangkat desa, BUMDes, Linmas, Karang Taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan juga tak lepas dari ibu-ibu penggerak PKK desa yang sangat kompak melalui Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, dan Pokja 4 untuk mensukseskan 10 program PKK. Visi dan misi Desa Gondowido. Visi terwujudnya masyarakat Desa Gondowido yang guyup rukun dengan berdasarkan ekonomi kerakyatan, gotong royong, yakin, ulet, rukun, bertakwa, kreatif, usaha, dan nyaman. Untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan guyup, diperlukan spirit untuk berbenah sekaligus membentuk masyarakat seia sekata dan kesadaran untuk bergotong royong. Dengan demikian, setiap usaha yang dilakukan oleh masyarakat dengan keuletan, keyakinan, dan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan dibarengi sikap rukun antar keluarga, warga, dan pemerintah desa, menjadikan Desa Gondowido menjadi desa yang unggul dan berprestasi. Pemerintah desa mendukung perekonomian yang berpihak kepada masyarakat. Adapun misi Desa Gondowido, mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai agama, adat istiadat dan budaya, mewujudkan tata pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta mewujudkan pelayanan publik. Mewujudkan kemandirian Desa Gondowido secara ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi berbasiskan ekonomi ke masyarakat. Pelayanan masyarakat, kesehatan, pemberdayaan, dan potensi desa yang ada akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat desa setempat. Potensi wisata yang ada dilengkapi UMKM yang beragam, senantiasa membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang produktif, kreatif, dan inovatif. Demi terwujudnya Desa Gondowido keren, menuju Ponorogo hebat dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baskoro Widya Mandala, Kepala Desa Gondowido. Saya mau menceritakan tentang sepintas profil desa di Desa Gondowido. Di tahun 2018 saya menjabat periode pertama. Di tahun 2018 saya dilantik menjadi Kepala Desa Gondowido. Tepatnya tanggal 13 September 2018. Dari awal dilantiknya itu saya berusaha mencari bagaimana Gondowido itu biar semakin maju, semakin terdepan, dan bisa menjadi desa kebanggaan masyarakat Desa Gondowido. Tahun demi tahun saya lalui. Alhamdulillah beberapa program-program yang ada di tingkatan Jakarta Pusat, di tingkatan provinsi, kabupaten, alhamdulillah bisa saya bawa masuk ke Desa Gondowido dan membantu saya membangun Desa Gondowido dari sumber dana desa. Tujuan saya pertama di tahun 2019, 2 tahun pertama saya menjabat, 2019 dan 2020, bagaimana infrastruktur di Desa Gondowido itu bisa memadai. Karena secara umum, kalau infrastruktur itu bagus, insya Allah bisa membantu tingkat perekonomian masyarakat Desa Gondowido. Alhamdulillah, di tahun 2019 dapat program pembangunan infrastruktur dari Kabupaten Ponorogo, membangun jalan poros Desa Gondowido. Dan alhamdulillah di tahun 2022 ini disambung lagi sampai perbatasan desa sebelah. Dan hal-hal ini tanpa dukungan dan tanpa doa atau support dari masyarakat Desa Gondowido, tidak akan mungkin program itu akan masuk datang di Desa Gondowido. Selain itu, di 2 tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur secara besar-besaran memang saya gencarkan di Desa Gondowido, mulai pembangunan di tingkatan wilayah RT, Dukuh, sampai wilayah skop wilayah desa secara umum. Dengan harapan kalau infrastruktur bagus, masyarakat juga nyaman, ekonomi akan bisa berjalan dengan baik. Di tahun 2020 sampai 2022 ini, di tahun ketiga dan keempat, memang
secara umum negara Indonesia ini kan masih dilanda pandemi. Jadi secara tidak langsung saya tidak bisa memberikan backup yang luar biasa untuk masyarakat Gondowito. Tapi di sisi lain saya mencarikan solusi-solusi strategis bagaimana di masa pandemi ini pemerintah Desa Gondowito bisa membangun, juga bisa memberikan bantuan bansos kepada masyarakat dan bisa mencarikan solusi-solusi untuk usaha-usaha UMKM, minimal dengan kita terjun di lapangan langsung bisa membangkitkan nilai ekonomi masyarakat yang ada di kalangan bawah yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Di tahun 2019 sampai 2022 ini hampir setiap tahun saya mengadakan bakso sosial. Bakti sosial yang arah tujuannya kita pengen biar tidak ada gejolak sosial di masyarakat. Terkadang ada masyarakat yang sudah menerima program-program dari kementerian. Nah, ini kita yang belum mendapat dan memang layak kita beri, kita carikan terobosan-terobosan. Hampir 1 tahun itu saya 2 kali baksos untuk 150 penerima, dan kemarin juga ada baksos untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Juga ada bantuan baksos juga untuk anak-anak sekolah. Kita memberikan beasiswa, memberikan perlengkapan sekolah agar tujuan kami biar masyarakat Gondowito itu meringankan beban mereka. Meskipun kita tidak bisa membantu 100%, minimal kehadiran saya dan pemerintah Gondowito itu membantu para masyarakat yang ada di kalangan bawah. Dengan harapan bakti sosial atau baksos seperti itu, masyarakat-masyarakat Desa Gondowito yang belum mendapatkan program dari kementerian atau yang dari Kemensos itu minimal adalah sedikit dari saya atau dari pemerintah desa. Dengan berjalan waktu saya harus mencari ide kreatif bagaimana Desa Gondowito itu bisa mendapatkan PAD, pendapatan asli desa, biar tidak ketergantungan dari dana transfer dari DD atau dari ADD. Karena suatu ketika memungkinkan, bila memungkinkan atau suatu ketika ada kebijakan dana desa itu sudah tidak ada, minimal desa kita itu, Desa Gondowito itu bisa menjadi desa yang mandiri dan bisa memberikan pembangunan infrastruktur, juga ekonomi sosial di tingkat masyarakat kalau kita punya PAD yang cukup. Alhamdulillah di tahun 2022 ini pemerintah Desa Gondowito bekerja sama dengan BUMDes Desa Gondowito membangun wisata Ngambang Tirto Kencono. Yang kita ambil Ngambang Tirto Kencono itu adalah wisata spot selfie menikmati Telaga Ngebel dari lantai 2. Jadi menikmati Telaga Ngebel dari lantai 2, yang kedepannya nanti akan ada sentra kuliner, ada sentra buah, dan yang jelas untuk tempat ngopinya itu juga tempat ngopi kekinian lah, anak-anak muda banget. Dan jarak dari tepi telaga sampai Ngambang Tirto Kencono itu tidak terlalu jauh, sekitar 1,7 km itu sudah sampai di lokasi dan jalannya sudah sangat mulus. Dengan harapan manakala Ngambang Tirto Kencono ini sudah maksimal dan sudah jadi, minimal PAD Desa Gondowito nanti bisa besar, karena mau bagaimanapun Ngebel itu adalah salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Ponorogo. Minimal dengan adanya Ngambang Tirto Kencono ini adalah wisata penyangga atau wisata alternatif. Jadi masyarakat nanti lihat telaga, setelah lihat telaga bisa naik ke Ngambang Tirto untuk menikmati Telaga Ngebel langsung dari atas. Semoga informasi sedikit ini bisa menjadi tambah pengetahuan kita semua, dan saya berharap dan minta doanya seluruh masyarakat Gondowito pada khususnya dan masyarakat Ponorogo pada umumnya, biar saya tetap amanah dan bisa membangun Gondowito lebih maju, lebih keren dan lebih bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Desa Gondowito siap mensukseskan visi misi pemerintah Desa Gondowito menuju Gondowito lebih baik, bermartabat, guyub rukun, dan Gondowito lebih keren. PKK Gondowito siap sukseskan 10 program pokok PKK. Gondowito keren.